Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kola Toys. Dan di video kali ini saya akan mereview action figure JD Toys Iron Man Mark 7. Action figure ini skalanya 1:10 dan sudah dirilis sejak Juli tahun 2021. Jadi ini model box yang lama ya. Ciri khas desain box yang lama itu bukanya dari tengah seperti ini. Kemudian di sini ada lubang untuk arc reaktornya. Oke, di desain box yang ini depannya ini ada foto Iron Man. Di sini ada tulisan Avengers Mark 7 karena Mark 7 ini muncul di film Avengers. Kemudian di sini ada lisensi dari Disney. Di bagian kanannya ada Iron Man dan ada tulisan Mark 7. Di bagian belakangnya ada foto Iron Man depan dan belakangnya. Di sini ada Iron Man yang sedang siap menembak. Di sini ada flight pose dan di sini ada landing pose. Di sebelah kirinya ada tulisan Marvel Studios Avengers dan Iron Man yang sedang terbang. Di sini ada stiker dari Zongdong Toy. Di bagian atasnya polos aja dan di bagian bawahnya juga polos aja. Oke, sekarang saya akan buka boxnya. Dan di sini ada foto Iron Man yang gede banget dan terbuka chest plate-nya. Ini juga salah satu ciri khas desain box yang lama ya. Kemudian di baliknya ada instruksi untuk merakit stand base. Di sini ada Iron Man Mark 7. Dan di baliknya adalah tempat untuk menyimpan semua aksesoris yang kita dapatkan. Oke, jadi ini adalah semua parts yang kita dapatkan dari paket pembeliannya. Yang pertama ada action figurnya, kemudian ada 3 pasang tangan tambahan, kemudian ada 4 efek api, dan yang terakhir adalah stand base. Kita akan bahas dari aksesorisnya dulu. Oke, seperti biasa kita dapat 4 pasang tangan, termasuk 1 pasang tangan yang sudah terpasang di figurnya, yaitu yang posisi menggenggam. Yang detailnya seperti ini. Kemudian kita dapat 1 pasang tangan yang kalau dipasang di figurnya posenya lurus ke bawah seperti ini. Dan detailnya seperti ini. Kemudian kita dapat 2 pasang tangan pose menembak yang kalau dipasang seperti ini. Yang satu ada detailing repulsornya seperti ini. Dan yang satu lagi ada lubang untuk memasang efek api. Kemudian kita dapat 4 efek api. Ini adalah efek api yang sama dengan punya ZD Toys yang biasanya. Dia berwarna transparan dengan ujung warna kuning dan pangkal warna oranye. Efek api ini bisa dipasang di tangan maupun di kaki. Seperti ini. Dan seperti ini. Kemudian aksesoris yang terakhir adalah stand base. Stand base ini versi yang lama ya. Dia warnanya transparan. Kemudian di base-nya ada tulisan Marvel Studios Avengers Mark 7. Dan di bagian stand-nya ini penjepitnya masih model biasa, belum model pegas seperti ini. Jadi model yang baru itu modelnya pegas seperti ini. Dan yang lebih baru lagi warnanya hitam seperti ini. Nah, bagian penjepitnya ini bisa diganti dengan yang model ada cantolannya seperti ini. Jadi seperti ini. Ya, baik mau pakai yang ini maupun pakai yang ini, tetap menurut saya lebih efisien dan efektif pakai yang pegas seperti ini. Mungkin itu sebabnya juga ZD Toys yang baru sudah model pegas semua. Dan ini dia figurnya Iron Man Mark 7 dengan skala 1:10. Iron Man ini punya tinggi sekitar 17,5 cm. Jadi tinggi badannya memang sedikit berbeda dengan Iron Man yang lain yang biasanya itu 18 cm. Contohnya dengan Mark 6 ini bedanya itu segini teman-teman. Kalau dari samping-samping tuh seperti ini tingginya. Tapi tenang, tingginya ini bisa diakalin dengan diafragmanya ditarik ke atas. Nah, kalau begini jadi kelihatan seimbang meskipun dia masih bisa ditinggiin lagi ya. Oke, sekalian saja saya bahas tentang posturnya. Jadi postur Iron Man Mark 7 ini menurut saya sudah keren banget ya, sudah proporsional banget. Meskipun ada yang bilang, "Bang, dadanya ada kekecilan." Nggak kekecilan-kekecilan amat sih, kalau kekecilan paling sedikit banget. Ini udah keren banget, udah gagah banget. Apalagi dengan armornya yang di bagian pundak ini, jadi kelihatan lebih gagah. Dan di bagian belakangnya ini tebel banget rasternya. Jadi Iron Man ini semakin kelihatan gagah gitu teman-teman. Kemudian di bagian tangannya ini, meskipun ini ceritanya armor ya, tapi di sini kelihatan banget shape otot-ototnya.
Jadi ini menurut saya keren banget. Kemudian di bagian kakinya ini, pahanya tuh kelihatan berotot banget dan betisnya itu kecil. Jadi menambah kesan bahwa dia ini lincah ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang paintingnya atau catnya. Saya tuh nggak pernah komplain tentang cat dari ZD Toys Iron Man karena merahnya tuh menurut saya udah keren banget, udah kinclong, dan goldnya juga udah pas-pas, silvernya ini juga pas. Meskipun di beberapa bagian tuh ada yang miss, ada yang sedikit bleber, tapi menurut saya itu minor banget. Secara keseluruhan ini keren banget teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas tentang detail action figurnya. Jadi bentuk kepala dari Mark 7 ini sebenarnya sama dengan Mark 6, Mark 4, dan Mark 3 teman-teman. Ini contohnya dengan Mark 6. Bentuknya sama ya teman-teman. Nah, yang beda itu adalah detailingnya. Nggak tahu kenapa nih kalau diperhatikan. Di Mark 6 ini di sini ada detailing warna hitam di bagian pipinya, dan sementara di Mark 7 ini polos aja. Kemudian di bagian kepalanya, liningnya di Mark 6 ini didetailing dengan warna abu-abu. Sedangkan di Mark 7 juga polos aja. Yaitu salah satu kekurangannya dari Mark 7 ya. Di bagian matanya ini warnanya transparan, di bagian arc reaktornya juga transparan, dan didetailing sampai dalam-dalamnya. Kemudian di sekujur badannya ini ada lining yang didetailing dengan warna abu-abu. Ini keren banget sih. Sampai di sini tuh banyak liningnya dan warna abu-abu semua. Sampai bagian sini juga. Ya udah keren banget sih. Kemudian di balik flapnya ini nggak ada detailing apa-apa ya. Nggak kayak di Mark 3 itu. Mark 3 tuh di sini ada jaring-jaringnya gitu. Kemudian di warna silver dia. Tapi di sini polos aja, cuma ada tulisan-tulisan yang nggak kebaca. Selanjutnya saya akan membahas tentang artikulasinya. Dimulai dari kepalanya. Kepalanya itu bisa mendongak sejauh ini. Bisa menunduk sejauh ini. Bisa menoleh ke kanan sejauh ini saja. Bisa menoleh ke kiri juga sejauh ini saja. Tapi nggak masalah, ini sudah cukup. Kemudian bagian kepalanya itu bisa maju dan mundur sejauh ini. Di bagian leher dan bagian badannya itu nggak ada artikulasi. Kemudian di bagian tangannya, shoulder blade-nya ini ada artikulasi sedikit. Tangannya bisa ditarik keluar dan bisa direntangkan sejauh ini. Kemudian di bagian bicep-nya ada rotasi. Di bagian sikunya ada double joint dan bisa dilipat sejauh ini. Kemudian di pergelangan tangannya ada ball joint. Dan tangannya bisa dilipat ke dalam sejauh ini. Kemudian di diafragmanya ini bisa ditarik ke atas dan bisa berputar 360 derajat. Dia bisa menunduk sejauh ini dan bisa mendongak sejauh ini. Tapi seperti biasa di sini kelihatan bolong. Kemudian dia bisa dimiringkan seperti ini. Ke kiri juga sejauh ini. Di bagian pinggangnya tidak ada artikulasi. Di bagian pahanya bisa ditarik ke bawah dan bisa ke depan sejauh ini, ke belakang sejauh ini, dan direntangkan sejauh ini saja. Kemudian di pahanya ada rotasi. Di bagian sikunya ada double joint dan bisa dilipat sejauh ini. Dan yang terakhir di bagian ankle kakinya ini ada sedikit artikulasi. Oke, jadi ini adalah konklusi dari semua yang sudah saya bahas tadi. Jujur saja, secara keseluruhan saya lebih suka Mark 7 ini dibandingkan dengan Mark 43 yang sudah saya review di video sebelumnya. Yang pertama posturnya. Postur Mark 7 ini menurut saya udah keren banget, sudah proporsional dan gagah banget. Hanya saja tinggi badannya itu setengah senti lebih pendek dari Iron Man yang lain. Jadi untuk posturnya saya beri poin 9/10. Yang kedua paintingnya. Dari video-video sebelumnya, selama saya mereview ZD Toys Iron Man, saya tidak pernah komplain tentang kualitas catnya. Begitu juga dengan Mark 7 ini. Saya puas banget dengan paint jobnya. Jadi paint jobnya saya beri poin 9/10 juga. Yang selanjutnya detail action figurnya. Sebenarnya detail di badannya udah keren banget. Semua lining di badannya didetailing dengan warna abu-abu. Tapi sayangnya lining di bagian kepala itu polos. Nggak ada detailing warna abu-abunya. Dan saya juga masih heran kenapa tidak disamain dengan Mark 6 atau Mark 4. Jadi untuk detailnya saya beri poin 8/10. Yang keempat artikulasi. Mark 7 ini artikulasinya standar ZD Toys banget. Bagian kepala mendongaknya juga cuma bisa segitu-segitu aja. Di leher dan badannya tidak ada artikulasi. Di bagian pinggang juga tidak ada artikulasi. Jadi artikulasinya saya beri poin 7/10. Kemudian yang lebih adalah aksesoris.
Aksesoris yang didapatkan dalam paket pembeliannya juga standar JD Toys banget. Dimana terdapat 3 pasang tangan tambahan. Ada 4 efek api karena ini adalah versi yang non LED. Biasanya kalau yang versi LED itu cuma dapat 2 efek api. Kemudian juga dapat stand base, tapi penjepit di stand base-nya masih model yang biasa. Belum model bekas seperti yang seri baru. Jadi aksesorisnya saya beri poin 7/10. Dan yang terakhir adalah harga. JD Toys Mark 7 non LED ini bisa didapetin di e-commerce dengan harga antara 280 sampai 320 ribuan. Dengan harga segitu dan dapat poin sebaik itu di atas tadi, maka JD Toys Mark 7 ini menurut saya sangat layak untuk dikoleksi. Jadi untuk harga saya beri poin 10/10. Jadi itu saja yang bisa saya bahas dari Mark 7 ini. Setelah ini ada shoot pose-pose dari figurnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video review ini bermanfaat untuk Anda. Tolong like dan share jika Anda suka video ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.